Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Roma Termenu ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu JK yang ingatkan ya kepada Jokowi zaman Mega SBY presiden tak intervensi parpol ya. Dan ini tentu saja sangat sekali berbeda kondisinya pada saat sekarang ketika Presiden Jokowi hampir tidak bisa melepaskan parpol ya untuk bisa menentukan siapa penerus atau presiden selanjutnya. Ini sesuai dilansir oleh sora.com ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jika ingatkan zaman Mega SBY presiden tak intervensi parpol, jegal Jokowi jadi kingmaker ya. Suara.com, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala atau JK lagi-lagi memperingatkan Presiden Joko Widodo ya agar tak terlalu jauh mempengaruhi partai politik terkait dengan urusan pemilu lebih jauh soal Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan Yusuf Kala ini menanggapi soal pernyataan Presiden Jokowi yang akan membisiki nama calon presiden capres dan calon wakil presiden cawapres hasil musyawarah rakyat musra relawan kepada partai-partai politik. Waktu kami, seperti saya sering katakan, zaman Ibu Mega, Pak SBY sama sekali tidak mempengaruhi partai politik untuk memilih ini itu enggak. Jadi diberikan kepada partai-partai itu kewenangan, kata JK ditemui di kediamannya di kawasan Brawijaya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin. Pesan JK ini seolah memperingatkan Jokowi agar tak terlalu jauh menjadi sosok kingmaker dalam konstelasi pemilu 2024 mendatang. Mahfud diketahui Presiden Jokowi kerap mengungkapkan pandangan politik terkait sosok capres. Yusuf Kala menyampaikan memang partai-partai politik kekinian memiliki kewenangan yang untuk membangun koalisi. Hal itu wajar mengingat adanya ambang batas pencalonan 20%. Kemudian bahwa ada koalisi partai masing-masing tentu adalah cara untuk mencapai aturan. Karena ini harus mencapai 20%, partai cuma satu yang bisa mencapai 20%, karena itu butuh koalisi, ungkapnya. Untuk itu kata JK sebaiknya pembentukan koalisi hingga segala macam urusan Pilpres diberikan kewenangannya apa saja kepada para partai politik. JK lantas berbicara ketika dirinya masih dalam pemerintahan sebagai wakil presiden tidak pernah mencampuri hal tersebut. Tapi koalisi itu adalah kewenangan masing-masing. Kami waktu jadi pemimpin pemerintah tidak mencampuri itu, ujar JK. Jokowi bakal bisiki parpol. Sebelumnya Jokowi belum membuka dokumen dari musyawarah rakyat atau musra terkait nama-nama calon presiden yang direkomendasikan. Jokowi mengaku masih menunggu internal partai-partai dalam menentukan sosok capres dan cawapres pilihan. Mengingat kewenangan mencalonkan terdapat di partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Belum saya buka, jadi saya terus terang ini harus kita berikan waktu kepada partai atau gabungan partai untuk menyelesaikan urusan capres-cawapres, kata Jokowi di puncak acara musra di Istora Senayan Minggu. Kendati begitu, Jokowi mengaku akan memberikan bisikan kepada partai-partai, sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Jadi kalau saya ngomong sekarang untuk apa, itu yang namanya strategi, ya itu, kata Jokowi. Jangan tergesa-gesa, jangan gerusa-gerusuk, jangan pengen cepet-cepetan, kalau Belanda masih jauh, sambungnya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan seruan atau kritik dari JK yang ketika mengingatkan gitu ya, pada waktu Mega SBY itu nggak intervensi parpol ya, pemilu itu berjalan ya apa adanya. Nah kalau misalnya ada intervensi, misalnya kan pada saat SBY menang ya, SBY pada waktu itu menjadi Menko Polhukam dari Megawati. Kalau Megawati turut campur, kemungkinan ya tidak akan menang tuh yang namanya SBY ya. Tapi yang terjadi adalah SBY bisa menang ya, dengan menang yang mutlak 60% ya, tidak pernah dimenangkan oleh presiden manapun setelah reformasi ini ya. Bahkan pengamat menyampaikan di kemewahan SBY pada waktu itu ya luar biasa, hingga disandingkan dengan tiang listrik pun pasti bisa menang gitu ya.
pun ketika zaman SBY ya, 2 periode SBY memang kalau kita melihat ya tidak pernah gitu ya, dalam pemberitaan atau apapun itu tidak pernah dan memberikan keleluasan kepada partai politik untuk menentukan preferensinya gitu ya. Nah ini sekarang beda gitu ya, hal-hal yang mengejutkan tidak pernah kita bayangkan semuanya terjadi di sini. Nah sebenarnya memang patokannya bukan karena Mega dan SBY tidak pernah cawe-cawe kepada parpol, tetapi memang aturan pemerintah yang untuk menciptakan etika pemerintahan yang baik ya, menjalankan ya seluruh tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Presiden yang mengurusi urusan rakyat ya, partai politik ya mengurusi ya tugasnya juga untuk mendahulukan kepentingan rakyat dalam berbagai hal ya, dan itu semua kemudian juga presiden memastikan pemilu itu berjalan ya, bukan memastikan siapa presiden, tetapi memastikan pemilu itu berjalan adil dan bebas dari kecurangan ya, kan itu ya. Nah kalau kita melihat yang terjadi sekarang justru hal-hal yang di luar akal sehat dan di luar ekspektasi banyak orang ya. Jokowi yang dahulunya dipersepsikan sebagai sosok yang sederhana merakyat, ternyata setelah memerintah banyak sekali janji-janji yang tidak ditepati gitu ya, termasuk masalah banyak hal ya, utang untuk tidak mengambil utang, ternyata utang ugal-ugalan, banyak yang mengejutkan di era rezim saat ini ya. Utang yang semulanya semua orang menantikan untuk tidak mengambil utang, akhirnya utangnya jor-joran ya, ugal-ugalan ya. Semula peninggalan SBY utang itu hanya 2.800 ya kurang lebih, dan sekarang yang terjadi utang justru ugal-ugalan sampai 7.000 triliun lebih ya. Dan itu masih utang pemerintah, utang BUMN yang nilainya hampir sama. Dan akhirnya siapa yang membayar kalau bukan rakyat ya. Pun juga ketika ada banyak sekali janji-janji yang kemudian ternyata memang tidak bisa direalisasikan, atau memang banyak sekali hal yang ingkar janji ya. Misalnya tentang bagaimana mengenai masalah impor ya, itu coba untuk dikurangi, malah justru pada rezim ini jor-joran impornya ya, impor kedelai, impor beras ya, beras yang yang harusnya petani itu coba untuk mendapatkan keuntungan, malah impor ya, akhirnya rugi tuh petani ya. Kedelai juga, dan tidak ada yang namanya ya terlihat ya intensi untuk menaikkan ya pangan ini ya, ketahanan pangan ini menjadi lebih baik ya. Banyak sekali hal-hal yang mengejutkan yang tidak diduga sebelumnya ya, ketika rezim ini atau Presiden Jokowi itu memimpin ya. Misalnya tentang IPK turun gitu ya, IPK indeks persepsi korupsi turun drastis, yang semulanya 40 ya 34 itu peninggalan SBY, kemudian ada sedikit perbaikan jadi 40, sekarang turun lagi 38 dan 34 ya. Akhirnya kalau dihitung-hitung ya tidak ada perbaikan ya. Pun juga indeks untuk kebebasan, bagaimana Freedom House ini juga mencatat ya, ada 2 hal kebebasan itu yang turun ya, civil liberties dan juga politik rights ya, itu turun dari 100 menjadi 59, artinya kita menjadi partly free ya, separuh bebas gitu. Dan semuanya itu di luar dari akar nalar dan di luar dari ekspektasi. Banyak orang-orang yang mendukung pemerintahan sekarang awal-awal itu ya, dipersepsikan sebagai kesederhanaan ya, merakyat, pencitraan dan lain sebagainya, tidak bisa akhirnya yang terjadi secara real di luar itu semua
ya, termasuk tentu saja bagaimana cawe-cawe pemerintah itu dalam hal pemilu itu sangat luar biasa gitu ya. Bagaimana presiden itu yang harusnya menjalankan fungsinya untuk mengurusi rakyat justru sekarang ya terjun terlalu bebas untuk masuk terlalu dalam urusan pemilu sampai mengendorse capres ya, mengundang para ketum parpol ya, bahkan hal-hal yang terkait dengan ketum parpol yang harusnya bertindak mandiri ya justru ditarik ya, dijadikan bawahan presiden ya, yang awalnya juga ada yang namanya istilah rangkap jabatan ini dilarang, sekarang bebas gitu ya. Nah juga ada pernyataan terkait masalah menteri yang sibuk nyapres akan dicopot ya. Jadi bagaimana jika kalau presidennya sekarang yang sibuk ngurusi capres gitu ya, apakah harus mencopotkan diri gitu ya. Nah sekarang memang banyak sekali ya paradoks yang terjadi di pemerintahan Presiden Jokowi ya, termasuk juga campur tangan yang terlalu jauh, cawe-cawe yang sudah banyak dikritik oleh banyak pihak, termasuk JK ya. JK ini yang sudah termasuk menjadi wakil presidennya Jokowi ya pada periode pertama, sebelumnya juga pernah menjadi wakil presidennya SBY, dan JK tentu saja sudah malang melintang dalam dunia perpolitikan ya, termasuk menyampaikan ya, dan kita ketahui bersama SBY maupun juga Megawati ya tidak pernah cawe-cawe terhadap masalah pemilu ya. Kalau Megawati misalnya cawe-cawe maka SBY tidak akan bisa menang gitu ya, pasti akan menggunakan state facilities, state financial resource, dan state apparatus untuk memenangkan kontestasi pilpres. Tapi itu tidak terjadi ya ketika Megawati SBY sebagai menteri pertahanannya Megawati ya dibiarkan berkontestasi melawan mantan bosnya yaitu Megawati, dan akhirnya bisa memenangkan kontestasi pilpres. Nah kemudian ya sesuai yang terjadi juga ini ya, hal yang patut juga pertanyakan adalah kehadiran relawan. Nah ini juga hal yang anomali gitu ya. Kita ketahui relawan itu adalah sekelompok orang yang rela gitu ya dalam hal ya dibutuhkan pada saat kontestasi pilpres saja ya, relawan Jokowi ya. Nah sudah beberapa kali Presiden Jokowi itu mengumpulkan relawan yang ini juga pasti ya harusnya ditertibkan atau dibubarkan ya. Kenapa? Karena relawan itu sudah tidak relevan lagi kalau dipertahankan. Presiden Jokowi sudah memenangkan kontestasi pilpres sebagai presiden, bahkan sudah mau habis 2 periode ini, kok masih memelihara relawan gitu ya. Nah relawan dikumpulkan ya, terus dipelihara ya, bahkan ada kepengurusan struktural dari tingkat pusat DPP sampai tingkat yang terbawah, tingkat kecamatan ya, dan ini juga dipelihara gitu ya, dan pastilah akan ada yang namanya abuse of power gitu, ada yang namanya politik imbal jasa gitu ya, dan tidak mungkin lah kalau relawan ini tetap dipertahankan ya tidak mendapatkan ya imbal jasa. Yang terjadi adalah politik transaksional ya, ketika Anda mendukung akan mendapat balas jasa, dan itu sudah terjadi ya. Orang-orang yang mendukung Presiden Jokowi sudah mendapatkan kenikmatan ya kekuasaan ya, entah itu jadi komisaris lah ya, jabatan apalah yang menguntungkan ketika dukungan itu ya cenderung ke kekuasaan. Jadi pada saat era Presiden Jokowi ini, orang-orang yang mendukung kekuasaan itu sudah menikmati ya kue lezat cuan yang luar biasa ya. Tidak ada orang-orang yang mendukung Presiden Jokowi itu tidak
tambah kaya, semuanya tambah kaya ya, kekayaannya tambah melimpah. Apalagi kalau kita melihat flashback ya pada saat COVID ya, di mana ekonomi sedang lesu, justru kekayaan para pejabat itu berkali-kali lipat naik gitu ya, berkali-kali lipat naik. Dan ternyata sekarang ya, meskipun sudah ada aturan ya dari ketat dari Presiden Jokowi, ternyata yang melanggar ya yang membuat peraturan ya, termasuk bagaimana relawan itu saat ini masih tetap dipelihara dan kemungkinan nanti akan terus dipertahankan ya. Jadi siapa yang melanggar ya, selama yang melanggar itu kekuasaan itu pokoknya ya seenak dengkul ya, seenak udeli dewe gitu ya, jadi seenak perutnya sendiri gitu ya. Jadi ini yang harus dipertanyakan, dan kritikan dari JK itu saja menjadi introspeksi bagi kita, bagaimana pemerintah ini harus diingatkan ya, relawan itu stop gitu ya, selesai setelah presiden itu sudah menjabat ya, apalagi ini mau habis masa pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, kalau tetap dipertahankan, yang kita khawatirkan tentu saja adalah abuse of power ya. Tidak mungkin gitu ya, akan sulit dibayangkan kalau mengumpulkan relawan itu dananya dari mana kalau bukan dana dari ya tidak mungkin juga kantong pribadi ya. Dugaannya pasti akan menggunakan state facilities ya, state apparatus dan state financial research yang itu akan menjadi lumrah dipakai untuk ya memobilisasi, memenangkan keinginan dari ya kekuasaan gitu ya. Ya, maka yang dikhawatirkan adalah pemilu ini ya, dikhawatirkan tidak akan genuine lagi. Banyak sekali cemaran-cemaran, termasuk juga relawan yang juga ikut cawe-cawe untuk dimobilisasi untuk memenangkan apa yang diinginkan oleh kekuasaan. Ya, kita tunggu saja ke depan ya. Semoga negeri ini menjadi baik-baik saja. Itu saja bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.